Selamat sore teman-teman yang sangat saya cintai di channel YouTube Pras Guntur Seto. Teman-teman yang sangat saya cintai, di dalam beberapa video yang sudah saya unggah sebelum ini, saya sering mengatakan bahwa sebagai seorang individu kita harus selalu berusaha untuk bersikap dan berpikir agar menjadi lebih besar dari apapun. Apa kira-kira yang saya maksud dengan menjadi besar atau menjadi lebih besar dari apapun? Yang saya maksud adalah sikap di mana kita mengembangkan perilaku dalam kehidupan ini. Saudara-saudara sekalian, hidup dalam alam yang kita lewati hari ini, banyak sekali kekuatan dan faktor-faktor dan variabel-variabel di luar diri kita yang selalu saja membuat hati kita marah, tersinggung, kecil hati, merasa direndahkan oleh orang lain, merasa dikecilkan oleh orang lain, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Memang kita tidak bisa menghindari fakta-fakta sebagaimana saya katakan tersebut, karena memang hidup kita berada dalam sebuah kancah sosial yang kita dilingkupi oleh banyak faktor. Kita dilingkupi oleh banyak faktor dari kanan kiri kita, dari muka belakang kita, dari atas dan bawah kita. Itu semua membuat hati dan jiwa termasuk pikiran kita bisa terganggu, bisa naik turun iramanya. Kadang bahagia, kadang sedih, bahkan lebih banyak sedihnya. Jadi di tengah banyaknya variabel yang sedemikian rupa itu, saya ingin menawarkan sebuah konsep untuk bagaimana mengamankan diri kita dari semua peristiwa yang membuat hati kita terganggu itu. Saya menawarkan satu konsep untuk diri kita bisa membangun satu sikap semangat hidup dengan prinsip yang kuat bahwa kita harus menjadi lebih besar dari apapun. Tentunya tidak saya maksudkan harus lebih besar daripada Tuhan, ya. Yang saya maksudkan adalah menjadi lebih besar dari apapun dalam lingkup kehidupan manusia ini dan semua faktor-faktor yang melingkupi kehidupan kita hari ini. Sehingga kalau kita bisa menjadi lebih besar dari apapun, kita akan selalu bisa mengatasi semua problema kehidupan ini yang kadang tidak selalu bahagia, tidak selalu memuaskan. Bagaimana praktek daripada sikap lebih besar dari apapun? Saya akan cerita pelan-pelan. Misalnya begini, di tempat kerja Anda sering dikucilkan orang. Oleh karena itu, Anda kemudian marah dan tersinggung, kecil hati dan sakit hati. Anda butuh cara
untuk mengatasi perasaan Anda agar tidak terlalu terbawa oleh situasi itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan cara mengatasi masalah itu. Ingat ya, mengatasi masalah itu. Apa yang dimaksud dengan mengatasi? Mengatasi itu pengertiannya sederhana saja. Kalau Anda ingat kata-kata atas, maka atas itu artinya begini, Anda berada di atasnya. Kalau Anda bisa berada di atas perkara yang Anda hadapi, maka Anda naik setingkat di ketinggian tertentu. Dari ketinggian tertentu itulah Anda bisa melihat problemnya apa, masalahnya apa. Kok saya mesti tersinggung karena itu? Kok saya mesti marah karena itu? Kalau karena hal sekecil itu saya kemudian menjadi marah, maka saya sebenarnya menjadi orang kalah. Dan saya tidak harus kalah, karena masalah itu lebih kecil daripada diri saya. Ini yang saya maksud. Kalaulah hanya hinaan kecil seperti itu membuat saya marah, maka saya sebenarnya jauh lebih kecil daripada perkara itu. Nah, kalau kita bisa menjadi lebih besar dari perkara itu, maka hinaan itu, cercaan itu tidak akan berarti apa-apa buat kita. Oke? Misalnya di dalam dunia pergaulan, di dunia sosial, kita sering dihina, kita sering dikucilkan sebagai tidak hebat, sebagai tidak kaya, sebagai tidak bisa memiliki ini, memiliki itu. Lantas hati kita terganggu. Kita marah, kita redam di dalam, kita menjadi sedih, kita menjadi murung. Teman-teman, atasi masalah ini. Bagaimana caranya? Anda naik ke tingkat yang lebih tinggi, kemudian dari ketinggian itu Anda bisa melihat apa sih perkaranya. Kemudian Anda bisa berkesimpulan, lah kalau cuman masalah begitu saja membuat saya menjadi marah, sedih, dan menjadi sangat terganggu, itu artinya diri saya lebih kecil dari perkara itu. Dan saya tidak boleh merasa seperti itu. Tidak ada yang bisa membuat diri saya lebih kecil. Katakan itu. Diri saya harus lebih besar dari apapun. Kalau kita sudah lebih besar dari apapun, maka sehebat apapun terpaannya, sekuat apapun deraannya, sekeji apapun cercaannya, maka kita bisa santai. Saya pikir kalau kita bisa menerapkan prinsip ini dalam kehidupan kita, kita akan menjadi subjek yang kuat, tangguh, perkasa. Bahkan ketika ada orang yang merendahkan, kita terus merendah. Tapi kita tidak rendah. Merendah itu tidak rendah. Sehingga pada satu ketika tidak ada seorang pun yang mampu merendahkan kita. Karena orang menyangka kita akan menjadi rendah, tapi ternyata dia pun pada akhirnya tidak mampu membuat kita rendah. Karena kita sedang merendah. Makna kita sedang merendah itu sama dengan kita sedang naik ke ketinggian tertentu, melihat semua persoalannya dengan terang benderang, dan kemudian kita mendapatkan kekuatan yang jauh lebih besar. Coba terapkan prinsip ini dalam kehidupan ini. Karena hidup kita ini tidak selalu terjadi sebagaimana yang kita mau. Hidup kadang-kadang terjadi di luar apa yang kita harapkan.
Tapi itu tidak masalah. It's okay. That is fine. Karena kehidupan ini harus berjalan. Karena kehidupan ini harus kita bawa ke depan. Karena kita harus melanjut untuk hidup ke masa depan. Jadi yuk kita sama-sama membangun pikiran menjadi lebih besar dari apapun. Dari apapun. Kecuali Tuhan. Kita tidak mungkin lebih besar daripada Tuhan. Tapi untuk semua di luar konteks yang bukan Tuhan, kita harus lebih besar. Dengan memiliki prinsip hidup menjadi lebih besar dari apapun, ada suatu kekuatan yang maha luar biasa yang kita tumbuhkan dalam diri kita. Apa itu? Kita akan mempunyai daya untuk menyanggupi apapun. Kita akan punya daya dan kesanggupan luar biasa. Yang itu sangat penting bagi kita untuk menyelesaikan berbagai macam perkara dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, teman Guntur Seto yang saya sangat sayangi, kita tidak punya pilihan lain selain harus membuat diri kita lebih besar dari apapun. Percayalah, kalau prinsip ini kita terapkan, kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan sangat kuat, kita akan sangat tangguh. Mudah-mudahan pesan saya ini bisa diterima dengan sangat kuat dan Anda laksanakan. Kita bisa maju bersama-sama ke masa depan. Kita bisa jaya, kita bisa menjadi pemenang, dan kita akan selalu menjadi pemenang. Sekian pesan video ini. Jangan lupa Anda mensubscribe channel saya ini, channel Pras Guntur Seto. Kemudian Anda tekan loncengnya sebagai tanda berlangganan. Dan jangan lupa juga tekan tombol like-nya dan bagikan kepada teman-teman jika memang video ini bisa menginspirasi dan bisa memberikan tambahan ilmu pengetahuan. Terima kasih teman-teman, selamat sore. Salam bawah sadar. Semoga kita semua berada dalam lindungan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbil Alamin. Amin ya Allah.